Selama ini, kita hanya mengenal Wong Fei Hong, atau Wong Fei Hung, sebagai jagoan kungfu dalam film-film Cina. Dalam film itu, karakter Wong Fei Hong diperankan oleh aktor terkenal Hong Kong, Jet Li. Namun siapakah sebenarnya Wong Fei Hong? Hanya berselang 20 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam tiba di Uighur Xinjiang. Kaisar Tang menawarkan perdamaian yang ditandai dengan diterimanya utusan sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas di pusat kerajaan Cina. Uighur bergabung ke dalam Daulah Islamiyah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dari Uighur inilah, teknologi kertas berpindah dari Cina ke negeri-negeri Muslim, sehingga dimulailah penyusunan Mushaf Quran Utsmani. Selama lebih 1400 tahun atau 14 abad, Uighur tetap menjadi negeri Muslim. Walaupun pernah dikuasai Mongol di abad ke-13 Masehi. Bahkan di era imperialis Eropa menjajah Cina, para jagoan bela diri kungfu Uighur Xinjiang ikut terlibat dalam perlawanan mengusir penjajah Eropa, salah satunya dalam tragedi The Boxer, di mana banyak jagoan kungfu Uighur menghabisi tentara gabungan Inggris Eropa di kota-kota Cina tahun 1900-an. Ketika tokoh komunis mau terusir dari kota-kota Cina tahun 1940-an, ia lari ke Xinjiang, menumpang hidup di wilayah Uighur. Namun kini, pemerintah komunis berbalik menghabisi semua simbol Islam dari negeri Cina. Sejarah terkait Islam di Cina, sudah banyak yang dihapus. Yang tersisa dan sudah banyak diketahui, adalah legenda Cheng Ho. Karena para kaisar dinasti Ming di abad ke-15 Masehi, didominasi oleh gubernur dan jenderal. Kemudian saat revolusi Cina oleh Sun Yat-sen tahun 1910, masih ada tersisa jenderal Cina yang beragama Islam. Inilah yang membuat kita akhirnya tidak paham, kalau Wong Fei Hong itu seorang Muslim. Wong Fei Hong adalah seorang ulama, ahli pengobatan, dan ahli bela diri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Cina oleh pemerintah Cina. Namun pemerintah Cina sering berupaya mengaburkan jati diri Wong Fei Hong sebagai seorang Muslim, demi menjaga supremasi kekuasaan komunis di Cina. Wong Fei Hong dilahirkan pada tahun 1847 di Guangdong, atau Guangdong, dari keluarga Muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hong merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Faiz. Sementara nama Hong juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein. Jadi, bila dibahasa Arabkan, namanya ialah Faisal Hussein Wong. Ayahnya, Wong Ka-ing adalah seorang ulama, dan tabib ahli ilmu pengobatan tradisional, serta ahli bela diri tradisional Tiongkok, Wushu ataupun Kungfu. Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chi Lam di Kanton, ibu kota Guangdong. Wong Ka-ing merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu Wushu tingkat tinggi. Ketinggian ilmu bela diri Wong Ka-ing membuatnya dikenal sebagai salah satu dari 10 macan kuantung. Posisi macan kuantung ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hong. Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik bela diri, serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai Muslim, membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Karena itulah, masyarakat Kuantung sangat menghormati dan mengidolakan keluarga Wong. Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan, umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu, tanpa memperdulikan suku, ras dan agama, semua dibantu tanpa pamrih. Secara rahasia, keluarga Wong terlibat aktif dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintahan dinasti Qin yang korup dan penindas. Dinasti Qin adalah dinasti yang merobohkan kekuasaan dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya. Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satunya dinasti kaisar Cina yang anggota keluarganya banyak yang memeluk agama Islam. Wong Fei Hong mulai mengasah bakat bela dirinya sejak berguru kepada Luk Ah Choi, yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah Choi inilah yang kemudian mengajarkan dasar-dasar jurus Honggar, yang membuat Wong Fei Hong sukses melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang legendaris. Dasar-dasar jurus Honggar ditemukan itu merupakan pengembangan dan andalan dari Hong Hei Kun, kakak seperguruan Luk Ah Choi. Hong Hei Kun
adalah seorang pendekar Shaolin yang lolos dari peristiwa pembakaran dan pembantaian oleh pemerintahan dinasti Qin pada 1734. Hang He-kun ini adalah pemimpin pemberontakan bersejarah yang hampir mengalahkan dinasti penjajah Qin yang datang dari Manchuria, sekarang kita mengenalnya sebagai Korea. Jika saja pemerintah Qin tidak meminta bantuan pasukan-pasukan bersenjata bangsa asing, Rusia, Inggris, dan Jepang, pemberontakan pimpinan Hang He-kun itu niscaya akan berhasil mengusir pendudukan dinasti Qin. Setelah berguru kepada Luk Ah Choi, Wong Fei Hong kemudian berguru pada ayahnya sendiri. Hingga pada awal usia 20-an tahun, ia telah menjadi ahli pengobatan dan bela diri terkemuka. Bahkan, ia berhasil mengembangkannya menjadi lebih maju. Kemampuan bela dirinya semakin sulit ditandingi, ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien, yang dinamakan jurus cakar macan, dan jurus 9 pukulan khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei Hong juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Masyarakat Kanton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana ia seorang diri dengan hanya memegang tongkat, berhasil menghajar lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam di Kanton yang mengeroyoknya, karena ia membela rakyat miskin yang akan mereka peras. Dalam kehidupan keluarga, Tuhan banyak mengujinya dengan berbagai cobaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia Kanton. Wong Fei Hong 3 kali menikah, karena istri-istrinya meninggal dalam usia pendek. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei Hong memutuskan untuk hidup sendiri, sampai kemudian ia bertemu dengan Mok Guailan, seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli bela diri. Mok Guailan turut mengajar bela diri, pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya. Mok Guailan ini, kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Pada 1924, Wong Fei Hong meninggal dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina khususnya di Guangdong dan Kanton, mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum mustad'afin, yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Siapapun dan berapapun jumlah orang yang menindas orang miskin, akan melawannya dengan segenap kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Wong Fei Hong wafat dengan meninggalkan nama harum, yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup mulia. Walau begitu, kisah tentang Wong Fei Hong ini, oleh situs Kominfo dilabeli sebagai disinformasi, karena narasi ini memang ada beberapa kejanggalan. Di antaranya, ketika keluarga Wong terlibat dalam gerakan melawan pemerintahan dinasti Qin yang merobohkan dinasti Yuan. Padahal, dinasti Qin berkuasa tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi, sedangkan dinasti Yuan berkuasa tahun 1279 sampai 1368, ini kesalahan kronologi yang fatal. Saya rasa, ini hanya kesalahan penulisan. Kemungkinan, yang dimaksud adalah dinasti Ming, yang berkuasa tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Karena dalam sejarah, dinasti Ming inilah, yang meruntuhkan dinasti Yuan dengan pemberontakan petani. Dan yang dimaksud keluarga Wong, kemungkinan adalah kakek buyutnya. Karena, Wong Fei Hong sendiri, belum lahir di masa itu. Lalu, penerapan kata Faisal menjadi Fei menurut aturan sistem bahasa Mandarin, katanya tidak memungkinkan hal itu bisa terjadi. Kemudian, Museum di Foshan tidak menyebutkan bahwa Wong Fei Hong adalah seorang Muslim, demikian pula catatan biografinya. Ini saya tidak tahu, apakah sebelumnya ada tapi dihapus, atau mereka tidak beragama apapun, makanya tidak ditulis. Bahkan menurut catatan, salah satu murid Wong yang bernama Lam Sai Wing, yang kalau dalam film digambarkan sebagai sosok yang gemuk, adalah seorang tukang daging babi yang sering mengantarkan daging babi untuk gurunya. Namun, saya sendiri tidak tahu kebenaran versi film itu, silakan didiskusikan di kolom komentar.